Polisi YouTube ya. Polisi maksudnya adalah bukan satu instansi ya, tapi istilah yang dipakai untuk menegakkan kalau ada pelanggaran. Lalu dinisbatkan kepada YouTube, berarti ada pelanggaran di YouTube. Ya, itu temanya luas. Tapi ada yang spesifik, misalnya khusus untuk atau lebih terfokus kepada mengawal ceramah-ceramahnya Ustadz Salafi Wahabi. Ada juga yang sifatnya general, siapa aja kalau ada masalah diprikik. Ya. Di satu sisi ini mungkin banyak yang menganggap wah itu gibah, wah itu nyari-nyari kesalahan orang, wah itu memecah belah. Tapi di sisi lain ada orang yang memandang itu sangat penting karena sifatnya informatif, itu sangat penting karena sifatnya adalah memberitahukan orang-orang apa yang salah dan apa yang benar. Kalau bagi saya, hikmah yang paling besar, wallahu a'lam ini disadari atau tidak, dengan adanya konten kreator yang reaktif di YouTube, wabil khusus reaktifnya itu memberikan tanggapan ya, bukan hanya menyajikan video terus kita kedap-kedip, bukan, tapi kita menanggapi, wabil khusus mengkoreksi, itu akan, dan ini yang diharapkan, tercipta situasi yang kondusif. Artinya apa? Kalau orang mau buat konten di YouTube, nggak asal mangap. Tapi terkadang ada objek-objek yang dikritisi itu adalah narasi seseorang atau siapapun yang bukan YouTuber sebetulnya. Artinya dia nggak sengaja mau ngupload kontennya di YouTube, nggak ada niatan seperti itu, nggak terfikir sama sekali untuk melakukan itu, tidak punya channel pribadi. Tetapi mungkin diupload oleh orang lain, sehingga menjadi tidak relevan kalau ternyata kita bicara untuk menertibkan konten kreator, atau bahasa menertibkan itu mungkin terlalu luas ya, untuk mengkoreksi kalau ada yang salah, tapi ke objeknya bukan konten kreator. Ya sudah, kita kembalikan kepada makna dasarnya, pokoknya yang ada di YouTube begitu. Artinya kalau misalnya polisi menilang itu kan siapapun yang berkendaraan kalau melanggar, baik dia yang bonceng misalnya, kalau nggak pakai helm kan tetap kena semua. Jadi baik dia sendirian berkendara, dia tidak pakai helm ditilang, atau dia berkendaraan, dia pakai helm tapi bawa bonceng, orang tidak pakai helm. Mungkin orangnya itu dipaksa ikut ya, mungkin bukan maksudnya dia untuk berkendara naik motor, tapi sedang diajak dan harus mau nggak mau harus ikut, kebetulan nggak pakai helm kan ditilang juga. Jadi masih ada rasionalisasinya. Sudah kadung ada di jalan raya, ada pelanggaran, ditilang. Nanti ada yang bilang kan bisa disogok, itu lain ya, ini nggak bicara itu ya. Nanti akan tercipta situasi orang-orang yang tahu dirinya itu akan diupload di YouTube, ya setidaknya agak lebih mikir-mikir, agak lebih berhati-hati, agak lebih waspada. Karena dikritik orang di YouTube itu nggak enak, Pak. Bayangkan misalnya orang betapa kerennya baca kitab misalnya, ceramah di panggung misalnya, atau dia bawa nama-nama instansi tertentu misalnya, bicara masalah hukum misalnya, sebut ibarat dalam kitab misalnya, menisbatkan ucapan kepada ulama misalnya, lalu salah, lalu diceritakan oleh orang lain di YouTube. Nggak enak itu, nggak enak sekali itu. Dan itu jelas sedikit banyak mengganggu reputasinya. Kenapa? Karena kalau itu ditinggalkan, ini saya pakai kaidah terbaliknya, sebagaimana pernah saya baca. Kalau itu ditinggalkan, itu namanya hirasatul alim. Ya. Jadi kita jaga marwahnya karena dia orang alim, kesalahannya kita diamkan. Tapi ada mazhab yang lain yang mengatakan ada yang lebih penting daripada menjaga marwah dia, yaitu menjaga marwah ilmu. Hirasatul ilmi muqaddamun atau aula min hirasatil alim. Ya. Memang fi hirasatil alim ijlalun lahu, walakin khiyanatun lil ilmi. Memang kalau kita diam dengan kesalahan orang alim itu,
ya alim-alim beneran atau sudah kecelu alim, memang itu menjaga marwahnya, ijlalun lahu, itu tanda kita memuliakan. Tetapi ingat, itu mengkhianati ilmu. Dan bagaimana caranya untuk menyatakan itu salah? Ya kalau misalnya kita hubungi ke orangnya atau kita apa ke orangnya, belum tentu orangnya bisa dihubungi, belum tentu juga orangnya bersedia klarifikasi. Maka ya tos-tosan aja. Salah ya salah. Melenceng ya melenceng. 1 tambah 1 5 ya salah. 2 mestinya. Ya tapi kan cuma cukup dikurangi 3. Jangan kan dikurangi 3. 2,5 aja cukup dikurangi setengah aja. Atau 2,1 lah cukup dikurangi 0,1 aja. Sudah benar, nggak bisa, salah. Makanya sangat penting kalau mengkritik di YouTube itu harus yang hitam putih. Kalau misalnya tidak hitam putih, ini sudah masuk kepada konstruksi misalnya. Itu juga harus dipertegas. Misalnya di YouTube ada orang menyampaikan pendapat yang paling aneh. Memang kalau dicari-cari ada pembenarannya. Tapi perhatikan lawazim-lawazimnya. Konsekuensi-konsekuensinya. Karena adab atau etika dalam menyampaikan informasi ke publik itu ada. Adab untuk menjelaskan atau mengajarkan orang-orang itu ada. Enggak asal baca lalu hantam. Enggak begitu. Ada standar-standarnya, ada konstruksi-konstruksinya. Nggak asal nemu ibarah di kitab, terus dengar orang ngomong kita hantamkan, salah. Nggak gitu. Aturan mainnya nggak begitu. Dan itu agak rumit. Kalau sudah masuk kepada konstruksi, masuk kepada, ini kelihatannya benar, tapi kalau dipaksa ini harus diterima sebagai kebenaran, konsekuensinya berat. Akan meruntuhkan tatanan yang lain. Nah itu berarti ijtihad, memilih. Maka dijelaskan juga sedetail-detailnya. Terkadang ada orang yang berpikir, apa itu nggak menjadi ghibah yang berdosa, yang akan dipertanggungjawabkan? Ya ngapain kita mikirin dosa orang, udah kayak dosa kita aja nggak ada. Ya dosa urusan konten kreatornya. Itu pilihan dia yang bertanggung jawab. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Nggak melenceng itu. Dan itu mengikat siapapun. Mengikat kita, mengikat mereka, mengikat dia, mengikat siapapun. Itu namanya pakem syariat. Itu namanya aturan baku. Sifatnya jazim, tetap. Artinya tetap di sini memang harus bertanggung jawab. Ya kalau beruntung yang salah-salah diampuni oleh Allah. Yang baik-baik didapat gandakan. Ya kalau tidak beruntung, yang baik-baik tidak diterima oleh Allah. Mungkin karena hatinya ria atau apa. Yang buruk-buruk diterima semua. Masyal itu. Ya kita berdoa. Semoga tidak dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sial ya. Tapi sebaliknya. Amin. Allahumma amin. Allahumma adina hadasabil.